Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita hari ini. Nih, kita punya topik yang wah penting banget kayaknya buat siapa aja yang pengen belajarnya tuh lebih cepet, lebih dalam. Hmm, Gimana caranya kita memaksimalkan hubungan sama mentor? Jadi bukan cuman soal, oh punya mentor gitu. Tapi gimana caranya kita bener-bener nyerap intisari keahlian mereka? betul. Kita bakal coba gali beberapa strategi kunci ya. Banyak inspirasinya dari buku Mastery. Tujuannya ya biar Anda bisa kayak ngunduh sistem operasinya para ahli gitu. Bukan cuman daftar instruksi aja. Tepat sekali. Hubungan mentor-murid ini, kalau bener jalaninnya, ini kayak akselerator pembelajaran yang paling ampuh lah. Sejarah kan penuh tuh contohnya. Iya, iya. Para master yang ya dibentuk lewat bimbingan intensif. Ini bukan soal, cari kerjaan atau koneksi semata ya, tapi lebih ke transformasi fundamental. Cara Anda mikir, cara Anda lihat dunia. Oke. Mari kita bedah nih strateginya. Yang pertama banget, dan ini kayaknya fundamental, itu soal benar-benar nyerap cara berpikir si mentor. Seringnya kita fokus ke apa sih yang dia tahu. Iya. Tapi kuncinya justru di gimana dia bisa sampai ke situ. Ingat nggak kisah Michael Faraday pas magang sama Humphrey Davy? Oh iya, klasik itu. Faraday itu kan nggak cuma nyatet hasil eksperimennya Davy aja. Persis. Dia ngamatin prosesnya Dewi. Gimana Dewi ngerancang percobaan, terus gimana dia ngadepin gagal, ubah arah. Prinsip apa yang dipegang, gitu kan? Betul. Ini lebih dari sekedar niru loh. Anda perlu aktif, gali prinsip di balik tindakan mentor. Tanya aja, kenapa Anda lakuin itu? Atau apa sih yang Anda pertimbangin waktu itu? Jadi kayak bidan gitu. Bidan ya. Iya, bantu mentor ngeluarin, mengartikulasikan proses berpikirnya yang mungkin implisit, biar Anda bisa internalisasi. Ini soal nyerap esensinya, bukan cuma luarnya aja. Wah, menarik banget loh. Jadi ini proses aktif banget ya dari pihak kita. Ini jadi ingat strategi kedua nih. Bangun dinamika bolak-balik yang intens. Kayak Freddie Roach, pelatih tinju itu. Iya, Freddie Roach. Dia kan nggak cuma ngasih instruksi dari pinggir ring kan. Dia masuk interaksi fisik langsung pakai latihan MIT itu. Nah, itu dia. Interaksi langsung itu krusial banget. Dengan latihan MIT, Roach itu nggak cuma lihat pukulan lemah. Dia ngerasain dampaknya. Oh iya, bener juga. Ngerasain ritmenya, kekuatannya, bahkan mungkin keraguan petinjunya. Ini ngasih umpan balik yang, wah, jauh lebih kaya, lebih instan dibanding cuma ngeliatin atau ngasih instruksi verbal. Dinamika interaktif kayak gini memungkinkan koreksi-koreksi kecil yang bikin adaptasi dan peningkatan skill jadi, eksponensial. Anda sama mentor jadi kayak satu sistem gitu, saling respons. Oke. Jadi koneksi fisik atau interaksi langsung itu ngasih lapisan data yang nggak tergantikan ya? Oke, ini ngebawa kita ke ide berikutnya nih. Setelah kita nyerap terus interaksi, tujuannya apa cuma jadi kloningan mentor? Kayaknya nggak gitu ya kalau lihat contoh pianis Glenn Gould sama gurunya Alberto Guerrero. Tepat sekali. Tujuan akhir bimbingan yang mendalam itu bukan replikasi, tapi transformasi. Anda serap fondasinya, prinsipnya, tekniknya dari mentor, tapi habis itu Anda harus bangun sesuatu yang unik di atas itu. Gold kan ngambil dasar teknik dari Guerrero tapi terus dia kembangin jadi gaya main yang personal banget. Revolusioner malah. Mentor sejati itu justru dorong ini. Mendorong ya? Iya, mereka kasih akar yang kuat biar Anda bisa tumbuh jadi pohon yang beda gitu. Tapi proses transformasi ini atau bahkan belajar pada umumnya kan sering nggak nyaman ya. Apa mentor yang baik malah sengaja bikin kita nggak nyaman? Ini nyambung ke strategi terakhir kayaknya, menerima tantangan. Nah, itu poin yang penting banget. Contoh ekstrimnya mungkin Zen Master Shojuro Jin yang terus nantang Hakuin. Oh ya, bahkan setelah Hakuin merasa tercerahkan ya? Betul. Shoji itu ngeritik terus, mempertanyakan, seolah-olah dorong Hakuin ke jurang keraguan. Tujuannya bukan nyiksa ya, tapi maksa Hakuin gali lebih dalam lagi. Jangan puas sama pemahaman di permukaan. Biar kuat mentalnya juga ya? Di kepuasan diri atau klise. Pertumbuhan sejati itu sering lahir dari ketidaknyamanan yang dikelola dengan baik. Jadi intinya ini kombinasi ya, dari penyerapan mendalam cara berpikir, terus interaksi dinamis, keberanian buat transformasi ide, dan kesiapan mental buat hadapi tantangan. Wah, kedengarannya nuntut banyak hal ya dari kita sebagai murid. Iya, betul. Terutama nuntut kemampuan buat ngelola skeptisisme alami kita.
Kan kadang kita ragu sama figur otoritas atau metode yang belum kita paham betul. Benar juga. Nah, untuk bisa nyerap dalam, ada kalanya Anda perlu percaya dulu sama prosesnya. Sama keahlian mentor. Tunda dulu ngejudge, biarin diri dibentuk, meskipun rasanya mungkin sulit atau nggak intuitif. Kepercayaan ini yang buka pintu buat transformasi lebih dalam. Oke, lalu apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Pembahasan kita ini nunjukin kalau memperdalam hubungan mentor itu bukan cuma soal hoki nemuin orang hebat, Bukan cuma itu. lebih penting lagi itu peran aktif Anda. Usaha sadar buat nyerap pola pikirnya, bangun interaksi dua arah, berani ngambil warisan mentor terus dijadiin fondasi karya unik Anda sendiri, dan yaitu tadi, nerima tantangan sebagai bahan bakar pertumbuhan. Pada akhirnya, ya ini semua tentang evolusi Anda sendiri. Tujuannya bukan buat selamanya ada di bawah bayangan mentor, tapi untuk bisa berdiri di atas bahu mereka, ngelihat lebih jauh, dan bawa pemahaman atau keahlian itu ke level berikutnya. Tentunya dengan cap Anda sendiri. Ide sama nerima tantangan, mana sih yang paling relevan buat Anda coba terapkan lebih sadar lagi dalam hubungan belajar Anda sekarang? Entah itu sama mentor langsung, atasan, kolega, atau bahkan mentor yang Anda temui lewat buku atau karya mereka. Coba pikirin, gimana satu langkah kecil aja dalam nerapin satu strategi itu bisa ngubah kualitas pembelajaran Anda ke depannya.